Yang pertama, viral bahwa ada pagar sepanjang 30 kilometer yang memagari Laut Utara dari Pik sampai ke Tangerang, Banten. Dan tidak ada penjelasan siapa yang pasang itu. Itu kan tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso semalam. Jadi bagaimana mungkin pemerintah tidak mengetahui bahwa pemasangan itu demi apa itu? Kalau pemerintah yang pasang tentu dengan sendirinya ada penjelasan. Kalau yang pasang adalah anak-anak BEM Tangerang misalnya buat pasang spanduk untuk adili Jokowi misalnya aja. Tapi itu udah tiba-tiba ada viralnya 30 km. Bagaimana mungkin laut itu dipagari untuk hal yang tidak kita ketahui. Jadi satu soal yang sampai sekarang kita tahu bahwa orang tahu tapi orang tidak mau tahu siapa yang tahu lebih dahulu. Jadi kita tahu itu tetapi kita tahu bahwa tidak ada yang ingin memberitahu bahwa dia tahu. Padahal sebenarnya pemerintah harus beritahu sebelum timbul kecurigaan bahwa ada kong kali kong yang mulai diaktifkan dengan cara sedikit teror karena pagar artinya ini batas gue, itu batas lu, kira-kira itu kan. Jadi conditioning dimulai dengan memagari laut, padahal justru Jokowi dulu bilang jangan membelakangi laut. Nah, sekarang dia pagari laut gitu kan. Itu pasti terjadi di era Pak Jokowi bukan era Pak Prabowo tuh. Jadi sekali lagi kita mau lihat situasi itu tuh. Lalu ada berita bahwa Freeport memperoleh izin untuk mengekspor biji tembaga itu dalam bentuk yang belum diolah. Lalu penjelasannya adalah karena smelternya itu di mana, di Gresik itu rusak. Padahal smelternya udah dari tahun lalu itu dan harusnya udah ada semacam langkah untuk cepat memperbaikinya. Tetapi kita juga bertanya, apa betul karena alasan itu, karena alasan smelternya rusak dan berarti tidak akan ada produksi dan karena itu pendapatan pemerintah akan berkurang dari pajak atau apa namanya itu bagi hasil dengan Freeport. Yang jelas dalilnya akan ada penghentian produksi kalau kelebihan produksi tembaga itu tidak diekspor dalam bentuk mentah. Dan kita mencari tahu apa smelternya itu pernah diaudit secara forensik misalnya. Sangat mungkin belum pernah diaudit itu, sehingga kita nggak tahu apakah itu betul-betul satu kecelakaan atau ada semacam kong kaling kong di belakang kecelakaan smelter atau hangusnya smelter Freeport di Gresik itu. Jadi semua hal yang penuh tanda tanya justru diajukan di awal tahun ini dan kita tahu bagaimana reaksi publik. Semuanya mencurigai bahwa ada yang nggak benar karena pemerintah menyembunyikan informasi yang sebenarnya.